Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma alhimni rusdi wa a'idni min syarri nafsi. Allahumma inni as'aluka huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Saya masih penasaran dengan pendapat Refli Harun yang mengatakan bahwa putusan Mahkamah Agung nomor 44 yang digugat oleh Rahmawati dan kawan-kawan itu dikatakan barang bekas dan tidak punya arti apa-apa. Yang saya maksudkan adalah keadilan dalam lembaga keadilan seperti Mahkamah Agung, kemudian Mahkamah Konstitusi dalam hal ini, bahwa pemilih tersebut diadil oleh Mahkamah Konstitusi. Sebenarnya kalau menurut keadilan mestinya sebelum memutuskan di dalam Mahkamah Konstitusi tersebut, maka sebagai lembaga negara yang tertinggi tentunya mengetahui bahwa ada lembaga-lembaga keadilan seperti Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi atau Pengadilan Negeri itu memutus perkara-perkara yang juga berkenaan dengan masalah perkara tersebut, masalah pemilu. Nah, seperti contohnya kita dengar dalam kehidupan sehari-hari bahwa sesama bis kota dilarang mendahului gitu loh. Jadi di sini ketika waktu itu Rahmawati dan kawan-kawan sudah mengajukan gugatan judicial review pada bulan Mei. Kira-kira setelah pemilihan umum presiden tersebut. Setelah pemilih masukan sebelum diputuskan, tapi masih ada bersifat pemilihan umum dan digugat oleh Rahmawati bulan Mei, ya kan. Sedangkan putusan MK itu berada sekitar bulan bulan awal Oktober kalau tidak salah ya, gitu loh. Jadi sesama bis kota mestinya dilarang mendahului, artinya MK dan MA itu saling ngelirik. Jika ada bis kota atau seperti katakanlah Mahkamah Agung yang melakukan gugatan masalah-masalah berhubungan dengan pemilu, dia jangan dulu memutuskan perkara yang ada di MK gitu loh. Ini contohnya dalam kehidupan hukum sehari-hari ya, seperti gugatan perdata dan gugatan pidana berlangsung bersamaan. Namun saya juga sering menghargai polisi bahwa memang bila ada gugatan pidana dan perdata berlangsung bersamaan, maka kepolisian menghentikan pidananya untuk melihat dulu putusan hukum perdatanya gitu loh. Sehingga bila hukum perdata itu dimenangkan, maka tidak perlu diadakan pidana yang perlu dijalankan. Karena bisa berarti kalau dua-duanya jalan justru bertabrakan. Di sini dia menang, di situ dia kalah. Misalnya gugat perdata dia menang, tapi di pidananya kalah. Hukum tidak memandang seperti itu. Jadi bila ada dua kasus, perdata dan pidana, maka kita lihat perdatanya yang lebih mudah gitu loh. Jadi itu hukum bukan hukum yang menghukum setinggi-tingginya, tapi hukum itu adalah yang mudah bagi terdakwa. Nah, itulah keadilan yang sangat baik. Nah, oleh karena itu saya kira lembaga MK dan lembaga saling mengerti dan mereka tahu bahwa ada gugatan perdata judicial review di Mahkamah Agung. Namun MK itu berjalan aja sendiri dalam 1 minggu itu, dan dia memutuskan sendiri juga. Nah, jadi di sini ada semacam kekuasaan itu begitu kuat menekan keadilan, padahal negara adalah negara hukum, tanpa melihat dulu
putusan MA tersebut gitu loh. Itu yang menyakitkan bagi penegak-penegak hukum seperti pengacara di mana dikatakan adalah pro justisia ruat kolum, artinya tegakkanlah keadilan walau langit akan runtuh. Oleh karena itu, gugatan judicial review oleh Rahmawati dan kawan-kawan itu tetap mempunyai potensi hukum, potensi keadilan yang berpengaruh terhadap Indonesia ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.